Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kembali untuk membahas materi yang ke-11. Materi ini berbicara mengenai turunan fungsi majemuk atau biasa kita kenal dengan istilah derivatif parsial. Ya, sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, mari kita buka bersama kuliah pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita mulai ya. Kita akan membahas mengenai turunan parsial atau diferensial fungsi majemuk. Sebenarnya konsep fungsi majemuk itu merupakan pengembangan lebih lanjut dari turunan fungsi sederhana. Apa yang dimaksud dengan turunan parsial? Ya, kita menyebutnya dengan turunan parsial atau parsial diferensial. Jadi turunan parsial ini adalah mencari turunan fungsi dari sebuah persamaan yang memiliki lebih dari satu variabel bebas. Maka turunannya nanti juga akan lebih dari satu macam, tergantung dari variabel bebasnya. Kalau kita kembali ke pemahaman yang pertama, jadi ini ya, yang pertama, kita berbicara mengenai fungsi yang hanya mengandung satu variabel bebas. Kalau hanya memiliki satu variabel bebas, maka hanya memiliki satu macam turunan yang kita sebut dengan derivatif fungsi. Jadi kalau Y sama dengan fungsi dari X ini, maka turunan Y terhadap X itu kita notasikan dengan Y aksen. Atau dalam bahasan kita kemarin, Y aksen atau sama dengan dy dx. Ini turunan fungsi sederhana. Ya. Sedangkan fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel bebas, maka turunannya akan lebih dari satu macam, tergantung dari variabel bebasnya. Nah, ini yang kita sebut dengan bahasan turunan parsial. Ya, sesuai dengan konsep yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ya, kalau kita misalnya mempunyai fungsi ini, Z sama dengan fungsi fxy, jadi ada dua variabel bebas x dan y, maka derivatif Z terhadap x dan y sebagaimana fungsi ini disebut sebagai derivatif parsial, dilambangkan dengan do. Jadi notasinya berbeda dengan turunan fungsi. Kalau turunan fungsi notasinya dy dx, maka untuk derivatif parsial notasinya do. Ya, do. Nih. Jadi kalau saya memiliki fungsi ini, y sama dengan fungsi xy, maka kita bisa mencari turunan parsialnya atau derivatif parsial masing-masing untuk x dan y-nya. Untuk x kita tulis dengan fxxy atau do z untuk x, atau cukup kita tulis dengan fx seperti ini. Ya. Kalau untuk y-nya fy xy do z untuk y-nya, atau cukup ditulis dengan fy. Ini merupakan notasi derivatif parsial. Contoh misalnya ini ya. Kita diminta untuk menentukan turunan parsial terhadap x dan y dari fungsi z ini. 6x kuadrat plus xy plus 4y kuadrat. Dengan menganggap y konstan, turunan terhadap x bisa kita cari dari ini, menjadi ini. Jadi kita menganggap y-nya konstan. Kalau y-nya konstan, maka turunan parsial fungsi z untuk x-nya itu sama dengan 12x plus y. Jadi ini yang kita turunkan. Ini 12x, x kali y, karena x ini turunannya adalah 1, maka 1 kali y sama dengan y. Kalau kita turunkan terhadap y, maka rho z untuk y atau fy sama dengan x plus 8y. Dari mana ini diperoleh? Kalau Anda lihat ini ya, ini tidak ada variabel y-nya, maka turunannya sama dengan 0. Ini ada variabel y-nya. Y itu kalau kita turunkan sama dengan 1, berarti x kali 1 sama dengan x. Turunan dari 4y kuadrat sama dengan 8y.
Jadi sekali lagi diturunkan untuk variabel yang memiliki koefisien yang memiliki variabel yang akan kita turunkan. Dengan mengasumsikan variabel lainnya dianggap konstan. Ya, sama hanya seperti diferensial fungsi sederhana, derivatif fungsi majemuk dapat juga kita turunkan sampai dengan turunan yang ke n. Jadi kalau misalnya saya mempunyai fungsi z, 2x pangkat 3 dan seterusnya, maka turunan pertama z terhadap x dan y bisa kita cari dengan menggunakan cara seperti ini. Turunan pertama fungsi z untuk x-nya dari sini, ya, yang memiliki variabel x adalah ini. Berarti ini kita turunkan menjadi 6x kuadrat. Ini tidak ada variabel x-nya sama dengan 0. Ini ada variabel x-nya, kita turunkan menjadi 16x kali y. Ini ada variabel x-nya, kita turunkan menjadi 12y kuadrat. Ini tidak ada x-nya, berarti 0. Kemudian kita turunkan keduanya dari turunan pertamanya. Ini kita turunkan yang memiliki variabel x 6x kuadrat ya menjadi 12x, kemudian 16xy menjadi 16y. Ya. Kemudian yang berikutnya kita mencari derivatif parsial campuran. Jadi do kuadrat z untuk do x terhadap y-nya. Jadi ini kita ambil dari turunan pertamanya. Nih. Jadi yang memiliki variabel y adalah ini 16x kali y, turunannya menjadi min 16x. Kemudian ini ada variabel y-nya, turunannya menjadi min 24y kuadrat. Ya. Sekarang kita turunkan untuk y-nya. Ini hasil turunannya adalah ini yang memiliki variabel y. Min 8x ini 20y kuadrat, min 8x kuadrat, min 24xy plus 16. Turunan parsial keduanya ini 20, kemudian 24xy sama dengan min 24x. Turunan parsial campurannya kita peroleh dari turunan pertamanya ini. Ya. Y terhadap x. Jadi ini kita turunkan yang memiliki variabel x saja. Berarti ini terhadap ini turunannya menjadi berapa? Min 16x. Kemudian ini ada variabel x-nya, turunannya menjadi berapa? Min 24y. Ya. Yang perlu Anda perhatikan, turunan parsial campuran itu hasilnya sama. Fxy itu selalu sama dengan fyx. Hasilnya min 16x min 24y kuadrat. Ini juga min 16x min 24y. Ya, ini bukan kuadrat ya. Ini saya hapus. Ini bukan kuadrat. Ini kan diturunkan dari sini ya. Diturunkan dari sini. Dari sini. Ini bukan kuadrat. Saya hapus ini. Ya, ini sama. Min 16x min 24y min 16x min 24y. Nah, yang berikutnya sekarang. Mencari nilai ekstrim untuk fungsi majemuk. Untuk y sama dengan fungsi dari x ini, ya, maka z-nya akan mencapai titik ekstrimnya jika syarat yang diperlukan, necessary condition-nya itu turunan pertama fungsi z untuk x-nya sama dengan 0. Dan yang kedua, turunan fungsi z untuk y-nya juga sama dengan 0. Ya, agak beda dengan turunan fungsi sederhana. Kalau fungsi sederhana sama. Y sama dengan fungsi dari x, necessary condition-nya dy dx sama dengan 0, d kuadrat y, dx kuadrat lebih kecil maka maksimum, ini kalau lebih besar maka minimum. Ya, kita kembali lagi ke fungsi majemuk. Untuk mengetahui apakah titik ekstrim yang tercapai adalah maksimum atau minimum, maka diperlukan syarat. Ini syarat yang mencukupi. Sufficient condition, turunan parsial kedua fungsi z untuk x-nya harus lebih kecil daripada 0. Kalau lebih kecil daripada 0 baik untuk x maupun y, maka titik ekstrimnya akan maksimum.
Sebaliknya kalau turunan parsial keduanya lebih besar daripada 0, untuk X maupun Y, titik ekstrimnya akan minimum. Ya, contoh sekarang misalnya. Ini adalah grafiknya. Jadi beda fungsi majemuk dengan fungsi kuadrat itu pada bentuk grafiknya. Kalau fungsi majemuk itu 2 dimensi, sumbu tegaknya itu Z, sumbu horizontalnya itu X. Kalau fungsi majemuk, sumbu tegaknya itu Z, horizontalnya ada 2, X dan Y. Tapi kita tidak berbicara mengenai cara menggambar grafik fungsi majemuknya. Yang kita pakai adalah aplikasinya. Nanti bisa Anda pelajari kembali di Graphar Free, aplikasi yang sudah Anda download kemarin. Ini contohnya, menentukan titik ekstrim. Misalnya, carilah titik ekstrim dari fungsi ini. Kemudian selidiki apakah titik ekstrim dari fungsi tersebut merupakan titik maksimum atau minimum. Dah, cara menyelesaikannya untuk mencari titik ekstrim, maka kita turunkan set untuk X dan Z. Z-nya sama dengan 0. Jadi yang pertama kita cari dulu turunan parsial fungsi Z untuk X-nya sama dengan 0. Kalau kita cari, ini kita turunkan ada variabel X-nya, maka turunan min 2X itu sama dengan min 4X plus 24. Ini 0, ini 0, ini 0. Ya, 4X sama dengan 24, X sama dengan 6. Ini untuk X-nya. Kemudian kita cari turunan parsial untuk fungsi Y-nya. Do Z untuk Y-nya sama dengan 0. Dari sini. Ini kita turunkan. Min 2Y kuadrat turunannya menjadi min 4Y. 20Y turunannya 20. Berarti min 4Y plus 20 sama dengan 0. 4Y sama dengan 20, Y sama dengan 5. Nah, kalau sudah ketemu X dan Y-nya, sekarang kita masukkan ke fungsi Z-nya untuk mencari nilai ekstrimnya. Z-nya kita masukkan ke sini, Z-nya ketemu 32. Itu nilai ekstrimnya. Sehingga titik ekstrimnya, koordinatnya menjadi ini. TE 6, 32, 5. X-nya 6, titik Z-nya itu 32, Y-nya 5. Itu koordinat titik ekstrimnya. Ya. Nah, sekarang kita cek apakah titik ekstrimnya maksimum atau minimum. Untuk menentukan maksimum minimumnya kita lihat pada turunan parsial keduanya. Ini turunan parsial pertamanya, ini turunan parsial keduanya. Turunan parsial pertama tadi kalau kita cari min 4X plus 24, maka turunan parsial keduanya min 4. Lebih kecil daripada 0. Yang kedua, untuk Y-nya, ini min 4Y plus 20, turunan keduanya sama dengan min 4 lebih kecil daripada 0. Karena turunan parsial keduanya lebih kecil daripada 0, maka titik ekstrimnya itu merupakan titik ekstrim minimum. Ya. Jadi D kuadrat Z dx kuadrat lebih kecil daripada 0 dan Y kuadrat lebih kecil daripada 0, maka titik ekstrimnya adalah maksimum. Ya. Dah. Ini untuk jawaban yang kedua sebenarnya. Jenis titik ekstrimnya itu tergantung dari turunan parsial keduanya. Kalau turunan parsial keduanya lebih kecil daripada 0, titik ekstrimnya akan maksimum atau nilai ekstrimnya, harga ekstrimnya. Tetapi kalau turunan parsial keduanya lebih kecil daripada 0, nilai ekstrimnya akan minimum. Ya, dah. Ini istirahat sebentar. Anda kerjakan sesuai dengan soal yang saya berikan. Model fungsinya saya rubah. Ya. Ini model fungsinya. Ya, model fungsinya P sama dengan fungsi dari
V, dan R. Ya, sekarang Anda cari. Selidiki apakah titik ekstrim dari fungsi tersebut merupakan maksimum atau minimum. Ya. Anda kerjakan dulu. Dah, saya kira itu ya. Sekarang kita lanjutkan bagaimana penerapannya dalam ekonomi. Turunan parsial itu digunakan untuk apa? Salah satunya yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah berbicara mengenai konsep elastisitas permintaan parsial dan biaya produksi gabungan. Dah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama, permintaan marginal. Apa yang dimaksud dengan permintaan marginal itu? Jadi misalnya begini, kita mempunyai dua macam barang yang mempunyai hubungan dalam penggunaannya. Maka permintaan atas barang, masing-masing barang tersebut akan fungsional terhadap harga kedua barang tersebut. Contoh konkretnya misalnya seperti ini. Katakanlah kita ingin melihat hubungan antara permintaan terhadap misalnya HD, permintaan terhadap misalnya beras, dan harga terigu, atau sebaliknya, permintaan terhadap terigu dengan harga beras. Nah ini ya. Jadi kalau kita buat dalam satu bentuk model matematis menjadi seperti ini. Ya, HD ini fungsi permintaan terhadap beras sama dengan fungsi dari harga beras itu dan harga terigu. Terigu ya, bahan pembuat roti. Kemudian fungsi permintaan terhadap terigu itu sama dengan fungsi dari harga beras dan harga terigu itu sendiri. Kalau bentuknya seperti ini, maka kita bisa menurunkan permintaan marginalnya. Permintaan marginal barang A berkenaan dengan harga barang A, permintaan marginal barang B berkenaan dengan harga barang B, kemudian yang kedua permintaan marginal barang B, dan seterusnya. Permintaan marginal itu kita pakai untuk menentukan konsep elastisitas permintaan. Price elasticity of demand dan cross elasticity of demand nantinya. Ya, dah. Sekarang dalam tataran aplikasi kita pakai untuk menentukan elastisitas permintaan parsial. Elastisitas permintaan parsial itu ada dua. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan, price elasticity of demand. Artinya apa? Kita ingin melihat apakah harga sebuah produk, dalam hal ini BA, itu mempengaruhi permintaan terhadap produk tersebut. Ya. Jadi kita ingin mengukur koefisien elastisitas permintaan terhadap beras karena perubahan harga beras. Atau yang kedua, perubahan harga terigu yang mengakibatkan perubahan permintaan terhadap tepung terigu. Ya, maka elastisitas permintaan atas perubahan harga barang itu sendiri bisa kita buat menjadi dua sesuai dengan fungsinya. Yang pertama adalah barang A dan yang kedua barang B. Untuk barang A, rumusnya ini. Koefisien elastisitas permintaan barang A sama dengan PA dibagi kuantiti demand barang A dikalikan turunan parsial fungsi barang A terhadap harga barang A itu sendiri. Yang B juga demikian. Elastisitas permintaan barang B sama dengan PB dibagi kuantiti demand barang B dikalikan permintaan marginal barang B, ya ini barang B, terhadap harga barang B. Besar koefisien elastisitasnya nanti ada tiga kemungkinan. Bersifat
elastis kalau koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1. Kalau sama dengan 1 bersifat unitary elastis, kalau lebih kecil daripada 1 bersifat inelastis. Elastis itu artinya apa? Perubahan harga barang sangat mempengaruhi perubahan permintaan barang tersebut. Itu namanya elastis. Kalau inelastis, perubahan harga barang tidak banyak mempengaruhi permintaan terhadap barang tersebut. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu elastisitas silang permintaan, cross elasticity of demand. Maksudnya apa ini? Maksudnya kita ingin melihat apakah perubahan harga sebuah barang itu mempengaruhi permintaan terhadap barang lain. Jadi kalau harga barang B ini berubah, apakah juga mempengaruhi permintaan terhadap barang A? Itu namanya cross elasticity of demand. Kalau harga tepung terigu mengalami perubahan, bagaimana akibatnya terhadap permintaan terhadap beras? Itu namanya cross elasticity of demand. Maka elastisitas silang yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang, misalnya barang A, berkenaan dengan perubahan harga barang lain, harga barang B, dapat kita cari masing-masing untuk A terhadap B, atau sebaliknya B terhadap A. Rumusnya, elastisitas permintaan barang A karena perubahan harga barang B sama dengan PB dibagi quantity demand barang A kali permintaan marginal barang A karena perubahan harga barang B. Kalau untuk BA juga demikian. Koefisien elastisitas silang barang B karena perubahan harga barang A sama dengan PA kali quantity demand barang B dikalikan quantity demand barang B dibagi do PA. Jadi rumusnya ini, jangan lupa. Ya. Ini adalah rumus untuk mencari koefisien elastisitas silang barang A karena perubahan harga barang B. Kalau ini, koefisien elastisitas silang barang B karena perubahan harga barang A. Contoh sekarang misalnya. Ya. Nah, sebelum contoh, saya akan menjelaskan sedikit mengenai nilai dari koefisien elastisitas silang, cross elasticity of demand. Kalau nilai koefisien elastisitasnya itu nanti lebih kecil daripada 0, artinya negatif, maka hubungan antara barang A dan barang B adalah saling melengkapi, komplementer. Jadi komplementer. Komplementer itu artinya apa? Barang yang berhubungan komplementer itu artinya kalau terjadi kenaikan harga barang A atau harganya turun, maka akan menyebabkan jumlah barang B yang diminta itu akan mengalami kenaikan. Itu hubungannya negatif. Salah satu harga barangnya turun, mengakibatkan kenaikan permintaan terhadap barang lain. Itu komplement. Sebaliknya kalau koefisien elastisitasnya itu positif, lebih besar daripada 0, maka hubungan antara barang A dan barang B adalah substitusi, saling menggantikan. Artinya apa? Kalau terjadi kenaikan harga salah satu barang, akan diikuti oleh kenaikan permintaan barang yang lain. Ilustrasinya bagaimana? Misalnya begini. Katakanlah harga tepung terigu itu mengalami kenaikan. Akibatnya apa? Permintaan terhadap tepung terigu itu akan turun. Penurunan permintaan terhadap tepung terigu itu akan diikuti oleh kenaikan permintaan terhadap barang pengganti, misalnya beras. Akibatnya permintaan terhadap beras akan mengalami kenaikan. Jadi harganya ini naik, permintaan barang yang lain akan mengalami kenaikan. Substitusi. Ya, contoh sekarang. Misalnya saya mempunyai fungsi permintaan atas dua macam barang. Barang A sama dengan fungsi dari harga barang A, harga barang B. Barang B juga demikian. Hitung elastisitas permintaan masing-masing barang dan bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut. Elastisitas permintaan itu berarti price elasticity of demand. Elastisitas permintaan parsialnya. Kalau hubungannya berarti cross elasticity. Untuk menyelesaikannya, yang pertama
manipulasi dulu bentuk persamaan permintaannya yang semula berbentuk bentuk fungsinya nih berbentuk implisit, kita rubah menjadi bentuk eksplisit, menjadi seperti ini. Ya, ini namanya fungsi eksplisitnya. Yang kedua juga seperti ini, menjadi bentuk fungsi implisit. Jadi VDA sama dengan 1/PA kuadrat kali PB pangkat min 3, atau sama dengan PA min 2 kali PB min 3. Kemudian yang permintaan barang B, 1/PA pangkat 3 kali PB pangkat 1, atau PA pangkat min 3 kali PB pangkat min 1. Dah, itu manipulasi fungsi permintaannya dulu, harus Anda rubah menjadi fungsi eksplisit. Jadi dirubah menjadi fungsi eksplisit. Ya, jadi seperti ini. Fungsi eksplisit namanya ini ya. Dah. Nah, sekarang kalau sudah kita mencari soal yang pertama. Elastisitas permintaan parsialnya. Yang pertama untuk barang A. Rumus yang digunakan, elastisitas permintaan parsial barang A itu PA dibagi quantity demand barang A kali permintaan marginal barang A karena perubahan harga barang A itu sendiri. Ya, nanti kalau dicari PA-nya ini, quantity demand barang A-nya adalah ini tadi, dikalikan dengan permintaan marginalnya. Ini fungsi barang A, berarti permintaan marginalnya, ini ya, quantity demand barang A untuk barang A-nya itu min 2 PA min 3 kali PB pangkat min 3. Ya, nih, ini diturunkan dari sini, menjadi ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan ke sini. Ya, ini nanti PB pangkat min 3 dengan PB pangkat min 3 hasilnya habis. PA pangkat P2 dengan PA pangkat min 3 berarti PA pangkat min 1 kali PA pangkat 1 berarti PA pangkat 0 sama dengan 1. Berarti min 2 kali 1 hasilnya sama dengan min 2. Tanda negatif ini kita abaikan. Yang kita pakai adalah nilai mutlaknya. Berarti koefisien elastisitas permintaan barang A itu sama dengan 2. Lebih besar daripada 0, maka sifat permintaan terhadap barang tersebut adalah elastis. Artinya apa elastis itu? Artinya perubahan permintaan terhadap barang A sangat dipengaruhi perubahan harga. Ya, ini namanya elastis. Permintaan terhadap mobil itu bersifat elastis karena banyak dipengaruhi oleh perubahan harga. Permintaan terhadap beras itu bersifat inelastis, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harga. Dah, itu barang A. Sekarang Anda cari untuk barang B-nya. Koefisien elastisitas permintaan barang B. Anda cari. Dah. Yang kedua sekarang untuk elastisitas silang permintaan, cross elasticity of demand. Kita kembali ke soal yang pertama tadi. Ini yang tadi ya. Jadi pertanyaannya ini adalah untuk menghitung koefisien elastisitas barang A dan barang D dan bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut. Nah, yang pertama tadi kita manipulasi permintaannya menjadi seperti ini. Dari fungsi implisit menjadi fungsi eksplisit. Yang B menjadi ini. Nah, Anda rubah ini ya. Nih. Kalau sudah, sekarang kita mencari koefisien elastisitas silang barang A karena perubahan harga barang B. Berarti yang pertama dulu. Ini quantity demand barang A sama dengan PA min 2 pangkat min 2 kali PB pangkat min 3. Permintaan marginal barang A karena perubahan harga barang B menjadi seperti ini. Yang kita turunkan adalah untuk barang B-nya. Ya. Dari sini yang kita turunkan min 3 kali PA min 2 kali PB pangkat min 4. Dah. Berarti yang pertama
adalah elastisitas silang permintaan barang A karena perubahan harga barang B. Rumusnya PB dibagi quantity demand barang A kali permintaan marginal barang A karena perubahan harga barang B. Ini, Anda masukkan rumusnya ke sini. Quantity demand barang A-nya ini ya. Quantity demand barang A-nya adalah ini. Quantity turun permintaan marginalnya adalah ini. Anda masukkan ke sini. Jadi PB dibagi PA pangkat min 2 dan seterusnya kali min 3 PA pangkat min 2 kali PB pangkat min 4. Dah. Ini habis. Ini PB pangkat min 4 kali PB pangkat min 3 sama dengan PB pangkat min 1 kali PB pangkat 1 sama dengan PB pangkat 0. Min 3 kali 1. Jadi hasilnya adalah min 3. Koefisien elastisitas silang barang A terhadap harga barang B min 3. Berarti hubungan kedua barang tersebut adalah komplementer. Komplementer itu artinya apa? Kalau harga barang A-nya itu mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap barang B ini ya, permintaan terhadap barang A akan turun. Itu namanya komplementer. Barang yang saling menggantikan. Barang yang saling melengkapi. Kalau substitusi saling menggantikan, kalau komplementer saling melengkapi. Ya. Tuh. Yang kedua untuk elastisitas silang barang B terhadap A. Jadi kita mengukur cross elasticity barang B karena perubahan harga barang A. Rumusnya PA dibagi quantity demand barang B kali permintaan marginal barang B karena perubahan harga barang A. Ini PA, ini nanti kalau kita masukkan ketemunya sama dengan min 3. Karena negatif, maka hubungan kedua barang tersebut adalah komplementer. Kalau harga barang A-nya mengalami kenaikan, mengakibatkan penurunan permintaan terhadap barang B. Ya. Nih. Jadi kalau sifat barangnya itu elastis, inelastis, unitary elastis, kalau hubungan antar barang itu bisa berhubungan komplementer, bisa berhubungan substitusi. Ya. Nah, yang berikutnya fungsi biaya produksi gabungan. Artinya apa ini? Misalnya begini, katakanlah Anda mempunyai dua perusahaan yang memproduksi dua macam barang. Barang A dan barang B. Di mana fungsi permintaan atas kedua macam barang tersebut dicerminkan oleh HA dan HB. Sedangkan fungsi biayanya TC sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang A dan barang B. Maka penerimaan dari barang A itu dicerminkan oleh TRA-nya. TRA berarti HA kali BA. Kemudian penerimaan dari barang B itu dicerminkan oleh penerimaan penjualan barang B-nya. Berarti HB kali harga barang B-nya. Ya. Oleh karena itu, sigma TR-nya itu merupakan penjumlahan dari TRA plus TRB. Jadi seperti ini. Ya, penerimaan penjualan dari dua macam barang itu sama dengan TRA plus TRB. Kalau diketahui TRA-nya, TRB-nya, kemudian fungsi B-nya diketahui, maka kita bisa mencari fungsi keuntungannya. Fungsi keuntungan laba, ini laba ya, ini laba. Ya, ini laba. Laba sama dengan TR min TC.
Nah, prinsipnya itu. Kemudian keuntungannya itu akan maksimum jika turunan pertama labanya sama dengan 0. Ini cara yang pertama sebenarnya. Kemudian untuk mengecek sufficient condition-nya maksimum kalau turunan keduanya lebih kecil daripada 0. Atau yang kedua sebenarnya bisa kita cek dari apa? MR sama dengan MC. Jadi MR X sama dengan MCX A ini ya. Dan MRB sama dengan MCB. Sama nanti. Anda bisa menggunakan cara yang kedua ini atau menggunakan cara yang pertama. Ya, saya berikan contoh untuk cara yang pertama dulu. Nanti yang kedua Anda cari, Anda buktikan. Misalnya begini, biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang memiliki dua macam barang X dan Y adalah ini. TC sama dengan 2X kuadrat plus 6XY kuadrat plus 2X kali XY kali XY. Harga jual per unit masing-masing barang adalah harga barang X-nya 14, harga barang Y-nya 40. Berapa unit tiap barang harus diproduksi agar keuntungan produksinya adalah maksimum. Jadi ini mencari berapa VX-nya dan berapa VY-nya. Kemudian berapa besar keuntungannya. Ini mencari labanya. Laba sama dengan TR min TC. Agar maksimum. Ya. Nah, sekarang kita kerjakan. Yang pertama. TC sama dengan 2Gx kuadrat plus 6Gy kuadrat min 2Gx kali Gy. Kalau Px-nya diketahui 14, maka kita bisa mencari TRX-nya. Ya, penerimaan dari penjualan barang X, itu berarti Px kali Gx, berarti 14 Gx. Kalau harga barang Y-nya 40, maka penerimaan penjualan barang Y-nya 40 kali Gy. Ya. Ini merupakan sigma TR-nya. Sigma TR sama dengan TRA plus TRB. 14 Gx plus 40 Gy. Ya, sekarang kita masukkan ke fungsi labanya. Tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan. Laba sama dengan TR min TC. Ya, ini. Berarti labanya sama dengan 14 Gx plus 40 Gy min 2 Gx kuadrat min 6 Gy kuadrat plus 2 Gx Gy. Ini adalah fungsi labanya. Karena tujuannya adalah untuk memaksimumkan laba, maka kita cari yang pertama turunan parsial fungsi laba untuk Gx-nya harus sama dengan 0. Berarti kalau kita turunkan tadi 14 min 4, ya, saya ulang dulu. Labanya tadi sama dengan berapa? Ini ya, 14X, coba, satu. Ya, saya ulang kembali. Fungsi labanya tadi kan sama dengan berapa? 14 ya. Plus 40 Gy min 2Gx kuadrat min 6 Gy kuadrat plus 2Gx kali Gy. Dah, sekarang kita turunkan. Agar labanya maksimum, maka turunan pertama fungsi laba untuk Gx-nya sama dengan 0. Kalau kita turunkan sama dengan 14, min, ini ya, turunannya sama dengan ini,
kita turunkan menjadi ini, kemudian ini kita turunkan menjadi ini, kemudian ini kita turunkan menjadi ini. 14 min 4Hx min 2Hy sama dengan 0. Atau 14 sama dengan 4Hx plus 2Hy. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua untuk Y-nya sama dengan 0. Ya, ini. Yang pertama kita turunkan yang ini. 40Hy turunannya sama dengan 40. Yang kedua, 6Hy kuadrat sama dengan 12Hy. Ini bukan 120. 12 ini saya hapus. Min 2Hy. Bentar. Plus ya. Ini plus 2. Min 4Hx plus. Ini kalau dirubah ke sini menjadi negatif ya. Ini negatif. Kemudian ini juga positif. Jadi 40 min 12Hy plus 2Hx 40 min plus 12Hy. Ini Y. Ya. Dah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, sekarang Anda eliminasikan. Nah, coba Anda kerjakan. Ini, Anda eliminasikan ketemunya berapa? Bisa pakai cara eliminasi, bisa pakai cara substitusi. 14 4Hy min 2Hy. Sama dengan 12Hy min 14 sama dengan, coba dari yang pertama dulu nih. Ya. Ini ya. 14 sama dengan 4Hx min 2Hy. Kemudian yang kedua 40 sama dengan min 2Hx plus 12Hy. Jadi ini saya ulang nih. Ini berarti 14 sama dengan 4Hx min
2HY. Ini persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, 40 sama dengan min 2HX plus 12HY. Persamaan yang kedua. Ya, coba dikerjakan. Tapi ini ya, coba Anda kerjakan ini. Berapa hasilnya? Coba kita cek ke atas dulu. Negatif ya. Ini positif. Berarti ini negatif ya. Ini semua negatif nih ya. Ini negatif, negatif kan semua positif ya. Ini negatif ya. Bentar. Berarti ini mulai salahnya dari sini. Coba ini negatif ini. Ini negatif, bukan positif. Tapi negatif ini ya. Negatif. Coba ya betulkan. Ini menjadi negatif. Ini negatif. Ini positif. Ini nilainya negatif, ini bukan positif. Ini kalau saya turunkan, coba saya cancel dulu. Bentar.
Dan saya ulang lagi ya. Ini TC-nya bukan positif, tapi positifnya negatif nih ya. Kan positif ini ya. Ini positif plus 2 Hi X Hi Y. Berarti ini sebenarnya adalah positif. Ini sebenarnya adalah positif. Saya ulang lagi mulai awal. Ini sebenarnya positif juga tidak salah ya. Ini positif 6 ya. Saya ulang. Ya ini ya dari sini. TC 2 Hx kuadrat plus 6 Hj kuadrat plus 2 Hx kali Hj. Nah ini TC-nya. Kemudian TR-nya ini maka laba sama dengan TR min TC 14 Hx plus 40 Hj min 2 Hx kuadrat min Hj kuadrat. Ini bukan positif tapi negatif. Ya, saya ulang. Ini adalah negatif. Kalau saya ulang, laba sama dengan 14 Hx plus 40 Hj min 2 Hx kuadrat min 6 Hj kuadrat min 2 Hx kali Hj. Ya, udah negatif semua ya. Nah ini sekarang kalau kita turunkan tadi ini ya. 14 min 4 Hx min 2 Hj sama dengan 0. 14 sama dengan 4 Hx plus 2 Hj. Kemudian yang kedua, 40 min 12 Hj min 2 Hx sama dengan 0. 40 sama dengan 2 Hx plus 12 Hj. Ini 12. Ya, 12. Nah, saya hapus dulu. Supaya Anda tidak salah, ini bukan 120, tapi 12 Hj. Ya. Dah, ini. Berarti 40 sama dengan 2 Hx plus 12 Hj. 14 sama dengan 4 Hx plus 2 Hj. Ini Anda kalikan 2, ini kalikan 1. Ini pakai metode eliminasi. Nanti hasilnya ketemu ini. 66 sama dengan 22 Hj. Y sama dengan 66 per 22. Hj-nya sama dengan 3. Kalau Hj-nya sama dengan 3, maka Hx-nya bisa dicari. Anda masukkan 3 itu ke persamaan ini atau ini. Nanti ketemunya sama dengan 2. Berapa besar labanya? Anda masukkan ke fungsi labanya. 14 kali 2 plus 40 kali 3 min 2 kali 2 pangkat 2 min 6 kali 3 kuadrat min 2 kali 6. Labanya sama dengan 74. Ya. Nah, itu mengoptimumkan sebuah fungsi tanpa batasan kendala. Karena nanti ada dua cara ya. Mengoptimumkan fungsi dengan batasan tanpa kendala seperti ini. Kemudian mengoptimumkan fungsi dengan batasan kendala. Nanti pada pertemuan berikutnya. Jadi ini adalah mencari nilai Hi ya, dan mencari nilai keuntungan dari sebuah produsen. Apakah produsen dalam pasar persaingan sempurna atau produsen dalam pasar monopoli. Ya, sudah. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Untuk tugas Anda lebih lanjut, ya, silakan Anda baca di buku saya halaman 124. Anda kerjakan. Soal nomor 1 sampai A sampai C Anda kerjakan. Kemudian nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Kemudian yang selanjutnya soal di halaman 132. Nomor 1 A dan B, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya. Nah, ini untuk latihan soal aja. Tapi saya minta dikerjakan. Ya, karena Anda kalau tidak pernah mengerjakan latihan soal, sulit saya kira matematika tidak pernah dilatih. Jadi matematika, statistik, ekonometrik itu sebenarnya adalah kebiasaan kita untuk melakukan latihan soal. Kalau terbiasa mengerjakan latihan soal, pasti bisa. Ya, ini. Jadi sekali lagi Anda kerjakan di buku saya halaman 124 dan halaman 132. Ya.
Saya kira itu, karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Semoga pertemuan kita pada kali ini bisa memberikan manfaat. Tetap untuk belajar, ya, latihan mengerjakan soal. Dan yang penting di luar mata kuliah saya, karena ini masih dalam kondisi COVID-19, maka saya berharap Anda bisa menjaga kesehatan sebaik mungkin. Yang dijaga itu bukan kesehatan Anda, tapi yang paling penting itu adalah menjaga kesehatan keluarga Anda. Ya, yang muda itu biasanya imunnya tinggi. Tetapi yang sudah masuk usia 40-50 ke atas, itu tingkat imunitasnya akan berbeda dengan Anda-Anda yang masih muda. Oleh karena itu, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, dan kita berharap akan bisa bertemu kembali di bulan-bulan berikutnya dalam bentuk tatap muka kelas formal. Ya, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.